Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan membahas soal tryout tes potensi akademik penalaran logis. Untuk itu kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Orang ini bukan pelukis ternama. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Orang ini pasti Leonardo. Lukisan Mona Lisa bisa dibuat. B. Leonardo, namun Leonardo tidak bisa melukis objek lainnya. C. Orang ini mampu meniru lukisan Mona Lisa. D. Orang ini pasti bukan Leonardo. E. Leonardo pelukis tidak ternama. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Sementara orang ini bukan pelukis ternama, maka orang ini pasti bukan Leonardo. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Orang ini pasti bukan Leonardo. Lanjut ke soal nomor 2. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Dengan demikian A. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. B. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama namun bukan kamus. C. Semua buku yang dimiliki Anton bukan buku-buku agama dan juga bukan kamus. D. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. E. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan sebagian sisanya adalah buku-buku umum. Dari 5 jawaban yang tersedia yang dihubungkan, pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. Jawaban A. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. Lanjut ke soal nomor 3. Semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Murid-murid perempuan tidak gemar berpetualang. B. Murid lelaki yang tidak gemar berpetualang bukan anggota pramuka. C. Sebagian murid lelaki yang tidak gemar berpetualang tidak menjadi anggota pramuka. D. Semua anggota pramuka gemar berpetualang. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Dari soal di atas, semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Jika demikian soalnya, maka dari 5 jawaban yang tersedia tidak dapat ditarik kesimpulan, karena tidak ada pernyataan yang dapat menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang tersedia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu tidak dapat ditarik kesimpulan. Lanjut ke soal nomor 4. Anton anggota pramuka. Anggota pramuka pintar memanjat pohon. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Anton anggota pramuka tapi tidak pintar memanjat pohon. B. Anton pintar memanjat pohon setelah menjadi anggota pramuka. C. Anton pintar memanjat pohon. D. Memanjat pohon menjadi syarat untuk menjadi anggota pramuka.
Semua anggota pramuka dilatih memanjat pohon. Dari 5 pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan yang benar bahwa Anton pintar memanjat pohon. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Purwakarta terletak di utara Bandung. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Dari Bandung bisa ke Jakarta meski tidak harus melewati Purwakarta. B. Purwakarta terletak di selatan Jakarta. C. Purwakarta terletak di tengah-tengah antara Bandung dan Jakarta. D. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika Purwakarta terletak di utara Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 6. Semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka namun tidak senang bermain sepak bola. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Anak perempuan dusun itu tidak gemar bermain sepak bola. B. Anak perempuan dusun itu senang bermain boneka. C. Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain sepak bola. D. Tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain boneka. E. Ada anak perempuan dusun itu yang tidak senang bermain sepak bola. Dari soal di atas dikatakan bahwa semua anak perempuan di dusun itu gemar bermain boneka namun tidak senang bermain sepak bola. Maka pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan tersebut adalah tidak seorang pun anak perempuan dusun itu yang gemar bermain boneka. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 7. Murni menyukai Ahmad. Siapa yang menyukai Ahmad tentunya juga akan menyukai Hikmat. Murni hanya menyukai pemuda yang berwajah ganteng saja. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah titik. A. Hikmat tidak berwajah ganteng. B. Hikmat menyukai Murni. C. Murni menyukai Ahmad namun tidak menyukai Hikmat. D. Hikmat berwajah ganteng namun tidak menyukai Murni. E. Hikmat berwajah ganteng. Jika siapa yang menyukai Ahmad tentu juga akan menyukai Hikmat, sementara Ahmad pemuda berwajah ganteng, maka Hikmat juga berwajah ganteng. Jadi jawaban yang tepat untuk soal di atas adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 8. Diba kakaknya Sarah, namun adiknya Gari. Dini juga adik Diba dan lebih tua usianya dibandingkan Sarah. Sebutkan urutan keempat saudara itu dimulai dari yang paling muda usianya. Berdasarkan dari pertanyaan di atas, maka jawaban yang paling benar adalah yang B, yaitu Gari, Diba, Dini, dan Sarah. Lanjut soal nomor 9. Semua pengarang mengarang dengan komputer. Sebagian pengarang mengarang cerita novel. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Tidak semua pengarang mengarang cerita novel dan tidak menggunakan komputer. B. Tidak semua pengarang
mengarang cerita novel namun menggunakan komputer. C. Pengarang yang tidak menggunakan komputer tidak mengarang cerita novel. D. Sebagian pengarang mengarang cerita novel dengan tidak menggunakan komputer. E. Tidak semua pengarang mengarang dengan komputer. Maka pernyataan yang sesuai dengan pernyataan semua pengarang mengarang dengan komputer, di mana sebagian pengarang mengarang cerita novel adalah tidak semua pengarang mengarang cerita novel namun menggunakan komputer. Jadi jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang B. Lanjut soal nomor 10. Semua sepeda motor menggunakan premium. Sepeda motor Rudi rusak hingga harus diperbaiki di bengkel. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Sepeda motor yang rusak harus diperbaiki di bengkel. B. Sepeda motor Rudi menggunakan premium. C. Sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium. D. Tidak ada sepeda motor yang tidak menggunakan premium. E. Rudi harus membawa sepeda motornya ke bengkel untuk diperbaiki. Maka pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan bahwa semua sepeda motor menggunakan premium sementara sepeda motor Rudi rusak hingga harus diperbaiki di bengkel adalah sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium. Jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang C. Lanjut soal nomor 11. Dedi gagah dan pintar. A. Ahmad dan Dedi pintar. B. Icang dan Rudi tidak gagah. C. Joko dan Bambang tidak pintar. D. Icang dan Dedi pintar tapi tidak gagah. E. Joko dan Dedi gagah tapi tidak pintar. Dengan memahami pernyataan bahwa Dedi gagah dan pintar, maka dari 5 pernyataan yang tersedia, pernyataan yang menyebutkan Ahmad dan Dedi pintar adalah yang paling benar karena kata kunci menyebutkan bahwa Dedi pintar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 12. Sebagian penyanyi ada pada kedudukan utama. Semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan ketenaran nama. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. B. Sebagian penyanyi mempunyai nama yang tenar. C. Tidak semua penyanyi ada pada kedudukan utama. D. Tidak semua penyanyi namanya tenar. E. Semua penyanyi yang tidak tenar tidak ada pada dudukan utama. Jadi pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan bahwa sebagian penyanyi ada pada kedudukan utama dan semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan ketenaran nama adalah semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. Jadi jawabannya adalah yang A, dikarenakan yang ditanyakannya adalah pernyataan yang tidak sesuai. Lanjut soal nomor 13. Jika tidak melukis, Dini menulis. Jika tidak menulis, Sinta menonton film. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Dini tidak suka menonton film. B. Sinta menonton film setelah menulis. C. Dini menulis setelah melukis. D. Sinta tidak bisa melukis. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan.
Dikarenakan tidak ada pernyataan yang dapat menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang tersedia pada soal, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu tidak dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya soal nomor 14. Semua kerbau memakan rumput. Sebagian hewan adalah kerbau. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah titik. A. Semua hewan pemakan rumput adalah kerbau. B. Sebagian hewan pemakan rumput. C. Sebagian kerbau pemakan rumput. D. Kerbau yang bukan pemakan rumput bukan termasuk hewan. E. Sebagian kerbau tidak memakan rumput. Maka pernyataan yang sesuai dengan pernyataan bahwa semua kerbau memakan rumput dan sebagian hewan adalah kerbau adalah sebagian hewan pemakan rumput. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 15. Semua jenis burung dapat terbang. Burung unta tidak dapat terbang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah titik. A. Burung unta bukan termasuk jenis burung. B. Sebagian burung dapat terbang. C. Sebagian burung unta dapat terbang. D. Jenis burung yang tidak dapat terbang adalah burung unta. E. Burung unta termasuk jenis burung. Untuk jawaban soal nomor 15, silahkan Bapak Ibu mengisinya di kolom komentar. Apakah yang paling tepat itu A, B, C, D, ataukah yang E? Jika suka dengan video ini, agar tidak ketinggalan informasi, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.